kursi yang 20% itu. Bagaimana ngelihatnya Pak? Ya menurut saya bagus, lebih demokratis. Dulu tahun 2018 saya sudah bicara itu di DPR ketika dengar pendapat ya masalah threshold yang tidak adil itu supaya disesuaikanlah dengan prinsip keadilan. Karena pertama dulu saya bicara threshold untuk presiden, lalu yang kedua saya bicara untuk pilkada itu kalau memang calon perseorangan itu boleh 6% misalnya ya, atau boleh 10%, maka partai politik dan gabungannya juga boleh dong 10%, karena dia lebih real, sedangkan yang 10% perorangan ini terkadang tidak jelas juga, dia sudah milih parpol, jadi menyerahkan KTP-nya ke orang, kan jadi rancu. Oleh sebab itu, menurut saya parpol itu disejajarkan dengan calon perorangan persyaratannya, dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan, karena itu tidak akan pernah menciptakan keadilan. Oleh sebab itu saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta, akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang, masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak Palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9:51 gitu ya, sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk pilkada tahun ini Pak, kan 2020. Oh iya, tahun ini kan sudah disebut bahwa pemilu yang terakhir sekian kan, pemilu sebelumnya itu kan ini pemilu yang sekarang. Di dalam arti undang-undang pemilu yang sekarang ini. Oleh sebab itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya Pak Mahfud melihat dengan adanya putusan MK tadi pagi ini adalah peluang untuk meminimalisir kotak kosong yang dari kemarin sudah dibahas sama masyarakat, begitu Pak? Iya, peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu Palu diketok, langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Cukup ya? Cukup lah. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.